Mitra bisnis telah terbukti melakukan pungli di rutan KPK. 78 dari 90 pegawai KPK diberikan sanksi berat pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK berupa meminta maaf secara terbuka. Mereka tidak dipecat atau dicopot jabatannya karena sejak pegawai KPK jadi ASN, maka sanksi secara moral terberat dari pelanggaran etik adalah permintaan maaf secara terbuka. Apa komentar Anda mengenai hukuman permintaan maaf terhadap pegawai KPK yang menerima pungli ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Iya, habis sepi betul, tidak ada yang menjamahnya. Enak juga ya, dewasa bilang disuruh minta maaf ya. Itu berapa ratus juta, berapa ember yang mereka punglin tuh kepada koruptor kita itu ya. Dikembalikan nggak itu uangnya? Jangan mentang-mentang ASN, cuma jabatan yang diputus. Harusnya dipertanyakan dong ke rakyat, apalagi kondisi rakyat yang kayak begini kan. Mereka yang menggaji masa cuma jabatan saja, gaji mereka tetap dijalanin, tidak terputus sama sekali. Kalau cuma jabatan, nanti besok pagi saya bisa jalanin lagi kok. Saya juga keluarga saya ASN juga mbak, tapi tidak rakus dan tidak maling. Mereka sudah dikasih amanat oleh rakyat, tapi kok tingkah dan kelakuan mereka dengan cara gampang. Coba kalau kita di swasta bekerja, kita maling, kita dipecat langsung mbak. Nggak ada SP1, SP2, 3. Itulah enaknya jadi pengabdi rakyat. Uang rakyat itu nikmat. Dari atas sampai bawah itu uang rakyat itu nikmat sama sekali. Mereka mengambil keputusan, mereka yang mengambil uang rakyat semau-maunya saja. Sampai detik sekarang saja beras saja tidak bisa mereka kembalikan. Susah rakyat kali ini. Tapi kalau yang kayak begini-begini enak betul. Harusnya dewas itu berpikir, itu kan dewas, Dewan Pengawas. Tinggi jabatannya, rakyat juga yang menggaji. Tapi keputusan kok cawe-cawe lah, zaman lagi ngetrend sekarang ini. Lagi cawe-cawe. Jadi kembali lagi rakyat jelata ini cuma menonton dan melihat perilaku mereka saja lah. Mereka tetap gajinya dibayar tanpa kurang satu apapun. Mereka tersenyum-senyum dan tertawa-tawa di atas penderitaan rakyat. Dan begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi gini, KPK itu kan sekarang udah jadi ASN ya. ASN ini ada undang-undangnya Pak. Sanksi hukumannya itu kan ada berupa pertama teguran lisan, kedua tertulis, ketiga sanksi berat. Kalau memang itu sangat bisa di sanksi pecat. Sampai kalau ada unsur pidana ya pidana. Nah, saya lucu aja nih ada istilah sanksi minta maaf. Jadi di situ ada pasti aturan ASN yang berlaku Pak. Ada Undang-Undang nomor 8 kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan ya Undang-Undang nomor 8 saya lupa. Tapi intinya seperti ada peraturan perundang-undangannya Pak. Jadi itu ukuran-ukuran untuk standar sanksi yang bisa diberikan Pak. Jadi jangan punya aturan sendiri KPK nih. Orang aja dihukum dengan sanksi pidana kalau itu terbukti ternyata korupsi dan sebagainya. Masa pegawai KPK yang harusnya kan dia memberi contoh nih kepada ASN lainnya nih. Kalau emang itu ada unsur ini, menurut saya ini udah, kalau itu pelanggaran berat Pak, apalagi udah terbukti bahwa dia udah minta-minta malak-malak di rutan Pak, istilahnya di rutan KPK itu udah jelas bukti itu pelanggaran berat. Dari penurunan pangkat hingga penundaan kenaikan pangkat sampai ke itu, kalau memang dipecat Pak. Itu aturan undang-undang yang berlaku di ASN, karena saya mantan ASN Pak ya. Saya pensiunan, jadi saya paham betul terkait dengan peraturan tersebut Pak. Terima kasih. Kok ASN panas jalan makan cincau? Cakep. Kita makin kacau. Saya kan dulu pernah komentar kan, kok di belakang ada karir pasti kacau. Ya, KPK, OJK pasti kacau punya. Itu kan instansi baru dibentuk untuk cari duit. Ya bukan saya jelekin deh. Berapa dong kejaksaan, hakim, polisi? Ya itulah. Tambah beban buat rakyat, uang dimakan gitu. Udah gitu minta maaf lagi, modal gampang amat. Itu kalau tinggi-tinggi mah gak usah minta maaf ya. Ya gitulah kan kalau cerita bangsa kita mah, yang penting kita humor di udara. Jadi begini Pak, kalau menurut saya itu kan KUHP-nya itu kan pidana ya Pak. Kalau seumpamanya pidana ya ketetapan ASN-nya juga harusnya kan
beratkan kalau melakukan kesalahan. Itu kelalaian bukan kelalaian sederhana, kelalaian mudah, tapi sulit. Dari kerugian negara aja pun masyarakat mempertanyakan kok kewenangan KPK yang diangkat jadi ASN ini semakin lemah dan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan awalnya independen ini dibangun kan itu mengangkat harkat martabat bangsa kita ini, Pak. Ya kan? Masyarakat juga setuju, penelpon sebelumnya juga setuju. Bagaimana Indonesia ini bisa lebih maju daripada Singapura. Singapura sepetak segitu, Pak. Indonesia kepulauan kalau digabungin lebih besar dari India kayaknya, Pak. Iya, betul. Iya kan? Karena kalau lautnya ditimbun pakai sampah ya udah bisa kita bangun pulau yang lebih besar dari India. Saya juga merasa lucu. Saya heran juga kalau seumpamanya ASN cuma minta maaf, cuman SP1, SP2, seolah-olah mereka itu karyawan biasa. Ini kan pangkat mereka itu bukan karyawan. Mereka inisiator sebagai eksekusi dari penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi maunya saya ya dikembalikan lagi lah independen. Kalau seumpamanya memang ASN itu mau bergerak bersih dan mengangkat martabat bangsa ini, ya hukum tembak mati aja atau kalau hukum gantung atau apa kayak gitu yang lebih pantas mungkin begitu, Pak. Ini agak aneh gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa pelanggaran etik. Kalau pungli mah bukan pelanggaran etik ya, seperti yang disampaikan sama yang lain, itu pidana. Ada muatan tindakan pidana kan, meminta uang secara paksa lah, memeras lah, segala macam korupsi. Jadi harusnya undang-undang ASN ini juga nggak berlaku. Kalau dia ngelakuin tindakan pidana, ya dia kenanya bukan aturan ASN-nya tetapi hukumnya gitu. Kalau pidana ya penjara gitu kan sebenarnya gitu. Betul. Dan yang anehnya berapa tadi, 78 dari 90 itu kan luar biasa gitu. Artinya bukan cuma 1-2 orang, bukan oknum lagi, Pak. Ini mah udah lembaganya gitu. Kita sering dengar oknum polisi lah, oknum KPK. Ini 78 dari 90 mah udah mayoritas semuanya. Nih yang 12 lah ketahuan aja kali atau lagi cuti gitu kan. Jadi perlu dievaluasi lah menurut saya. Yang satu, ini bukan pelanggaran etik, ini pelanggaran pidana. Harusnya penjara gitu ya, bukan kata. Yang kedua, ya ini lembaganya yang perlu dievaluasi, atasannya sampai bawahnya nih, karena udah berjamaah, Pak, bukan ibadah nih jemaahnya korupsi gitu ya. Ya semoga yang terbaik lah. Gitu. Saya yakin orang-orang KPK yang melakukan tindak pidana pungli ini paham ada gium hukum yang mengatakan jika seseorang membiarkan terjadi kejahatan, maka pada dasarnya dia juga terlibat atas kejahatan tersebut, begitu ya. Jadi kalau kita di kampung kita ada distribusi dan bandar narkoba, kita tahu dan kita diamkan, kita sebenarnya terlibat juga dalam persekongkolan itu, patut diduga. Nah, oleh karena itu para pimpinan ketua KPK ya, beberapa ketua KPK dan Dewan Komisioner, kalau ada kesan hanya menyuruh mereka ini minta maaf dan mendiamkan atau memaafkan dari kesalahan mereka ini, berarti kan kayak terlibat gitu, padahal bisa saja tidak kan gitu. Jadi oleh karena itu, supaya buah yang busuk itu betul-betul dipisahkan dari buah yang masih fresh atau yang setengah busuk, maka ada 3 hal. Yang pertama, langsung aja yang 79 orang ini tidak boleh masuk kantor lagi. Kalau gajinya nggak apa-apa karena belum ingkrah keputusannya, tapi langsung dimatikan laptop aksesnya, dimatikan kartu kepegawaiannya, dimatikan aja, nggak bisa masuk kantor lagi dia. Jadi kalaupun dia datang, nggak apa-apa muter-muter di basement atau di parkiran di luar, itu nggak apa-apa. Nah yang kedua, maka nama-nama dia ini harus diumumkan sebagai sebuah transparansi ke media, entah itu di Kompas atau di detik.com. Jadi misalnya namanya si Badu, jabatannya apa, biar nanti masyarakat mencari sendiri itu siapa. Tapi ada pengumuman ruang caleg aja diumumkan kalau dia. Betul, Pak. Nah, baru yang ketiga adalah mereka ini harus diberhentikan secepatnya. Tidak bisa dengan memaafkan mereka ini kita gadaikan
kredibilitas institusi itu sangat terlalu mahal. Dengarnya itu geli, Pak. Geli. Udah itu kalau pegawai negeri itu ASN nggak boleh pecat. Itu koruptor itu kalau uangnya kembali jangan dihukum, Pak. Gitu aja. Jangan dihukum. Ya, uangnya kembalikan aja, nggak usah dihukum. Ya, Pak Miko bilang itu geli, ya Pak ya. Jadi saya bilangnya itu malu-maluin. Jadi sebagai pegawai negeri mau pegawai swasta itu harusnya aturan tentang ini itu diubah oleh presiden atau oleh wakil rakyat. Masa pelanggaran berat itu tidak bisa di PHK atau dipecat? Pecat secara tidak terhormat. Dulu semangat dari Pak Presiden adalah membentuk cyber sapu bersih. Saya masih ingat itu di pelabuhan Tanjung Priok itu atau di pelabuhan mana, pokoknya di mana saja asal ada pungli, mau preman, mau apa, ini preman yang berdasi, yang sudah dibayar oleh negara dengan fasilitas yang begitu bagus, kerjanya di gedung yang mewah, yang full AC, itu pungli. Jadi yang begini harusnya disapu bersih itu adalah berkali-kali lipat, bukan minta maaf. Jadi ini tidak akan memberikan efek jerah. Jadi menurut saya negara ini secara hukum itu memang tidak ada penegak hukum yang baik. Yang atas tidak memberikan contoh tegak lurus kepada yang bawahan. Sehingga yang bawahan juga berani-berani dan berpayung di bawah hukum ASN bahwa itu tidak bisa dipecat secara tidak terhormat. Ini yang harus, hukum Indonesia yang harus ditegakkan, diubah oleh DPR dan pemerintah agar memberikan efek pada siapapun, bukan hanya kepada pegawai negeri tetapi juga kepada koruptor-koruptor itu yang harus dimiskinkan dan dipermalukan. Demikian Pak, terima kasih. Ini rusak penegakan hukum, ngapain dibikin undang-undang? Gila. Kalau buat saya itu penegak hukum yang melanggar hukum, hukumannya mesti double supaya bisa kapok. Ini kan penegak hukum nih ya, di setting, dibayar, disumpah untuk menjalankan undang-undang, tapi melanggar undang-undang. Ini tanda-tanda kita bangsa akan menjadi semakin rusak kalau ini dibiarkan. Kita lihat nih dari awal, oh itu MK dilolosin, ya udah, ini nanti akan mengganggu jadwal pemilu, udah dilewatin. KPU belum punya PKPU tapi ya udah saya terima deh pendaftarannya, nggak apa-apa. Biar cepat. Sekarang jadi begini, itu atas kalau nggak bener, bawah apalagi aparat kepala desa disuruh push ya supaya pilih 02. Oh ya nggak apa-apa deh. Semua model begitu, itu rusaknya ya suatu bangsa dari hal-hal kecil begitu. Kita dengar ya, kalau Anda mungkin ada video dari Lee Kuan Yew, itu satu titik doang, di peta satu titik kayak semut. Tapi dia perintahin, oke, saat ini kita memang pulaunya negara rawa-rawa, dia bilang miskin, kotor. Tapi 10 tahun lagi saya yakin kita menjadi top of the world. Gitu dong. Jadi SDM-nya dibina, bukan dibinasakan. Ini rusak nih. Saya sependapat dengan beberapa pendapat sebelumnya. Cuman saya coba lihat dari perspektif lain. Kalau memang itu pelanggaran etik terus dihukum dengan mohon maaf, saya kira itu memang sudah tepat. Tapi korupsi ini kan bukan etik, pungli kan bukan etik. Jadi dewasnya ini gimana? Ini KPK loh, malah sesuatu yang pidana malah dianggap sebagai etik, kan silakan ini. Jadi perspektifnya itu kalau etik dia minta maaf atau di peringatan masih oke ya. Tapi ini pungli dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat, kan aneh nih. Ini KPK yang perlu ya kembali lagi kritik keras terhadap KPK perlembagaan korupsi, tapi tidak berani atau tidak mau menindak anggotanya sendiri. Silakan itu. Oke, terima kasih.
Kalau saya sih namanya pungli ya tetap aja itu ya istilahnya tingkat kriminal ya. Sekarang nggak lucu juga misalkan itu terjadi di KPK ya, apalagi KPK kan terkenal istilahnya komisi pemberantasan korupsi ya. Kalau misalkan ada dari pihak mungkin internal mereka mungkin melakukan korupsi, kalau saya secara pribadi ya harus dihukum secara itu ya adil ya itu. Jangan cuma etika ya, supaya menjadi pembelajaran dan jadi contoh yang baik ya untuk di masyarakat. Ya maaf aja ini kalau misalkan ada pencurian di pencurian ayam, masa dengan etika minta maaf aja, itu aja tanda tanya gitu loh. Jadi di mana hukumnya itu loh? Kalau menurut saya seperti itu. Makasih. Kalau memang sudah dihukum untuk minta maaf secara terbuka, kita maafkan. Tetapi prosesnya pungli itu melanggar hukum. Ya diserahkan ke bagian hukum dong. Serahkan diproses secara hukum. Kasih contoh lah. Kan KPK selalu menangani masalah hukum. Jadi contoh supaya mereka jadi proses secara hukum. Kan kita ini kan ada bentar lagi mau puasa, itu lebaran. Iya betul. Kan minta maaf. Betul. Udah dekat bulannya, jadi pas waktunya. Gitu, makanya budaya itu dipelihara. Itu yang jadi. Mau negara kita bangkrut, gak ada yang peduli sama negara ini kayaknya. Makanya KPK itu harusnya diganti lagi. Jadi nggak benar KPK-nya, dibikin lagi Komisi Pembunuh Koruptor. Itu baru tepat. Jadi ya, bukan KPK lagi. Iya. Supaya jangan minta maaf hukumannya, dibunuh langsung koruptornya. Itu jadinya KPK diganti aja jadi Komisi Pembunuh Koruptor. Itu aja Mas. Thank you. Ya, saya sih sedih aja dengar yang para komentar di tempat ini karena harapannya terlalu tinggi. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu ternyata memang harapannya sampai di situ gitu, sampai di pelanggaran etik dan minta maaf. Kenapa? Nah, makanya kita lihat strukturnya dulu. Ini kan ada undang-undang perubahan KPK loh. Nah, ini hasil dari undang-undang perubahan KPK, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Dewan Pengawas itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling maksimum ya itu hukumannya. Berdasarkan undang-undang KPK yang baru. Nah, siapa yang bikin undang-undang KPK? Ya rakyat, melalui wakilnya di DPR. Jadi salah kita juga semua gitu. Jadi tolong itu makanya hati-hati waktu milih partai ya, karena partai yang masukin anggotanya untuk menjadi di DPR, di DPR. Jadi itu wakil kita, jadi wakil masyarakat ya, itu memang keinginannya begini gitu. Sorry to say. Nanti pemerintahan baru itu mumpung ada anak muda ya, bersih gitu ya. Nah, kita harus mendesak, dan pas FM ini saya minta tolong juga harus terus mengangkat undang-undang tentang PNS. PNS itu salah apapun paling cuman dimutasi. Itu undang-undangnya dari Orba. Jadi saya bingung juga ya, kenapa para politisi itu cuman rame teriak-teriak tapi nggak pernah mereform undang-undang itu. Itu kan artinya ada kelemahan tapi dimanfaatkan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita mengkritisi terus-menerus untuk supaya itu undang-undang juga dibuat, karena birokrat kita itu parah banget. Sebenarnya birokrat itu ya seluruh dunia juga kayak gitu. Cuma yang celaka itu nggak kayak di Indonesia ini, korupsi pun nggak apa-apa, ini celokoh. Terus yang kedua, Dewas KPK itu tidak memiliki gigi. Jadi dia itu juga tidak punya hak untuk menginvestigasi. Lah ini loh celakanya. Makanya jangan pilih partai politik yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tahu kan siapa? Lah semoga undang-undang perampasan aset ini nanti, kalau saya nggak salah ingat,
golongan Gerindra itu sudah mengeluarkan pendapat ya atau wacana kalau undang-undang KPK perampasan itu disahkan gitu loh. Saya lupa ya siapa ya, nanti mesti cari data lagi. Semoga itu juga diiniin. Makasih. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan baru ini KPK jangan dibawa presiden lagi deh. Udah itu KPK itu jangan ada unsur dari polisinya, karena istilahnya jadi nggak netral gitu loh. Kan kita mau saling mengkoreksi nih, KPK ngincar polisi ngincar KPK, nggak ada kontrol kalau misalnya ada polisinya di situ gitu loh. Jadi ini aja dihukum aja cuma begini, berarti kan nggak bisa, kontrolnya nggak ada gitu loh. Ya, menurut saya sih ntar kalau bisa ya ntar diperbaharui lagi lah, jangan dibawa presiden lagi. Oke, makasih. Kasihan juga ya kita jadi rakyat jelata begini ya. Bingung lihat kebanyakan drama gitu loh, pantun jenaka kayak gitu-gitu deh. Kita tuh seperti nggak hidup di dunia real. Ya kasihan kita rakyat biasa. Dan yang kedua, saya nanti punya anak ya, saya suruh jadi PNS ASN aja deh. Korupsi atau apa gitu tuh nggak bisa dipecat kan. Beda kalau jadi karyawan swasta. Udah itu kan sekarang ini pantasan aja Partai Golkar banyak yang milih karena ASN, PNS semua kan pada naik tuh gajinya gitu loh. Mereka tuh nggak merasa tuh dampak COVID gitu kan. Tetap naik gaji, dapat gaji ke-13 dan macam-macam gitu. Jadi wajar sih, kayak dulu kan ASN itu kan identik dengan Partai Golkar. Jadi wajar dong. Sekarang kan ASN tuh tambah makmur, toh nggak bisa dipecat kan gitu. Makanya nanti kita punya anak jadi ASN aja semua gitu ya. Oke, Bu Herlina. Maju negeri ini, maju ke neraka. Kalau dari Dewan Pengawas hanya menuntut satu permintaan maaf, itu besar kemungkinan pemimpin KPK dan Dewan Pengawasnya juga orang-orang berdosa. Lihat itu Dewan Pengawas sih udah terkontaminasi. Jadi itu bukan sanksi berat itu mah. Udah para terkontaminasi, semua harus dikeluarkan semua, keluarkan. Kalau perlu dihukum itu aja. Nggak ada beres. Ketua KPK begitu dicalonkan dia kontroversi, memicu kontroversi ya saya dicek dulu. Jadi misalkan banyak komplain kenapa si A jadi calon pemimpin, ya saya harus cek and dicek dulu. Kalau memang saya tetap yakin untuk memilih si Firly, ya saya harus jelaskan ini alasannya loh, keyakinan saya atas dasar ini. Dan kalau sampai KPK yang jadi tambah berantakan begini, ya saya harus ikut bertanggung jawab. Itu aja sih kalau jadi pemimpin yang dulu milih si Firly itu ya harus ikut tanggung jawab. Dari saya itu aja, terima kasih. Pertama saya mau mengomentari komentar-komentar dari penelpon sebelumnya. Waktu saya pernah baca buku saku mengenai korupsi yang diedarkan oleh KPK beberapa tahun lalu. Pengertian korupsi itu sangat luas. Jadi kita di luar belum tentu bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Sederhana memberikan akses kepada keluarga, memberikan surat atau membuka informasi internal itu korupsi. Jadi para pendengar juga harus memahami. Nah, yang mencermati hal tersebut adalah apakah kita bisa secermat itu. Jadi korupsi bukan hanya bicara mengenai uang, tapi memberikan akses fasilitas khusus karena jabatan juga itu korupsi. Seperti itu. Jadi mencermati hal pemberian sanksi terhadap pegawai KPK itu memang satu-satunya cara adalah pengandalian internal. Saya nggak ngerti di dalam itu pengandalian internal ini seperti apa, supaya para pegawai tidak bertemu langsung dengan tahanan, supaya tidak ada akses langsung dan transparansi sih sebenarnya kuncinya. Nah, saya nggak ngerti seperti apa pengandalian internalnya, dan tapi menurut saya satu-satunya cara untuk mencegah itu supaya tidak terulang lagi adalah pengandalian internal yang memadai. Itu aja, terima kasih. Itu berjamaah kelihatannya bareng-bareng. itu sudah mungkin sudah ada ininya itu ya, yang memimpin melakukan hal itu ya. Sampai kan malu-maluin aja kan. 178 ya. Mau di ini apa tuh kena sanksi. Berarti itu sudah kebangetan, benar, yakin kebangetan. Kalau cuma 1, 2 gitu ya, itu masih mendingan. Ini 178.
Nah, terus anehnya lagi, aduh, ini kapan bisa ini ya jerah ya? Iya. Ya, kasih sanksi. Dewan Pengawasnya itu cuman suruh minta maaf. Memalukan. Bilang aja tuh udah berhenti aja jadi Dewan Pengawas gitu aja. Tolong sampaikan itu aja. Karena kan begitu. Kita yang ini bayar pajak untuk menggaji mereka itu, aduh, sangat kecewa, ya. Iya kok enak banget ya, cuma minta maaf aja kok selesai. Ya kayak gitu kali. Mereka kan juga itu kan korupsi juga. Aku juga minta maaf, enak banget. Kalau kita kayak gitu aja, walaupun disaksikan oleh publik, udah saya minta maaf gini-gini, nggak kayak gitu cara, proses juga lah, nggak mau kayak gitu caranya. Itu baru terlalu keenakan mereka itu. Terima kasih. Gini ya, mereka kan penegak hukum. Artinya hukumnya harus lebih keras Pak ke mereka gitu harusnya. Gitu. Ya misalnya apalah gitu, tembak mati kayak istilahnya kan. Iya. Nah, jadi pada takut, jadi semua juga jalankan tugas sesuai ini aturannya. Iya. Itu Pak. Iya. Ya siap. Makasih Pak. Ya hukuman kode etiknya sih sudah betul ya, jadi mengakui secara terbuka di depan umum, kalau perlu diekspos ke media massa. Nah, tinggal proses hukum yang pidananya di mana pungli buat kita tuh efek jerah ke orang tersebut, ya itu harus tetap dijalankan ya, jangan ada kong kali kong di situ. Mungkin ke depannya nanti pemerintah Indonesia bikin undang-undang juga untuk masalah kriminal seperti membunuh juga hukumannya permintaan maaf saja ya, biar jadi tambah kacau deh ya istilahnya. Sebab kan kalau pengertian korupsi itu ya memang korupsi atau pelanggaran etik atau apapun itu. Tapi intinya kan tetap merugikan orang lain. Jadi itu kan boleh termasuk dalam klausul penzoliman lah untuk agama tertentu ya. Jadi ya itu diberikan permintaan maaf saja sudah cukup. Ya, makanya usulan pada Pak Presiden yang baru pertama, tolong bikin Menteri Revolusi Mental, mana itu buktinya? Yang kedua, saya hanya mau ngasih apa ya, kayak semacam wisdom kali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka korupsi atau yang udah korupsi, ya tolong sadar ya, bahwa uang yang didapat dengan cara yang tidak benar, efeknya akan ke anak cucu Anda. Itu terima kasih. Jadi pegawai KPK melakukan korupsi, amazing, luar biasa. Jadi mungkin kita ambil positifnya Pak, menjelang Lebaran. Jadi cukup minta maaf aja, kan mau Idul Fitri Pak. Jadi hanya minta maaf, beres urusan. Atau perlu materai 10.000 jadi beres juga. Iya, kalau kita lihat ya susah ya kayak gini ya. Itu ada pasarnya ini, Patri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada pasarnya. Karena yang si keluarga koruptor itu juga nggak bakalan mau melapor. Mau digetok harga lebih mahal lagi pun, saya punglinya harganya 3 kali lipat mau. Nah, iya, soalnya duitnya juga gratis kok, dia bayarnya Pak. Kan dapatnya dari korupsi. Dapatnya dari korupsi ya pakainya ya sekarang ini dipakai, daripada nggak bisa ngobrol sama sekali kan gitu. Nah ini ada pasarnya. Ya udahlah, itulah orang Indonesia. Lagi pula sekarang ini udah terjadi di jalan-jalan atau di masyarakat umum lah. Kalau misalnya ada kejadian korupsi kecil-kecilan, itu mereka bakal bilang, ih gitu aja sewot banget sih, biasa aja kali. Nah ini yang udah biasa aja kali kalau pungli. Iya. Dengarnya muak. Satu begitu. Kedua, menyesal kenapa nggak cari mamut. Sekarang punya berdiri bisa ngatur nggak tuh? Betul nggak? Udah begitu itu yang mau nerima maafnya tuh dia juga koruptor. Betul. Muak banget. Ya, makasih ya. Kalau menurut saya sih hukuman seperti ini nih kelihatan indikasi ini bukan cuma yang staf-staf bawah. Jadi yang atas juga kena itu. Ya kan nggak mungkin dong kalau misalnya yang bawah dihukum seringan itu, berarti atasnya juga kena. Mereka yang bawah juga tahu itu ada. Yang atas mungkin juga tahu gitu loh. Nggak mungkin lah masa pimpinan nggak tahu apa yang terjadi di area dia sendiri. Nah jadi sama-sama kena. Jadi intinya ada yang kena kambing hitam lah yang bawah. Selalu di perusahaan apapun juga gitu.
yang disalahin bukan manajernya salahin yang bawahannya, stafnya, itu selalu begitu. Maksud saya ini kedepannya dibikin sistem lah gitu loh. Kalau misalnya orang mau kunjungan atau apa, itu misalnya ada di online-nya gitu loh. Dia ada jatah, bisa nelpon sekali atau bisa ketemu sekali, itu udah ada atau belum gitu loh. Jadi jangan bergantung kepada manusia. Jadi kalau misalnya semuanya itu dipecat mungkin susah kan ya, langsung cari lagi. Jadi kita harus perkuat sistemnya juga gitu loh. Jadi kalau orang yang kayak gitu langsung dipecat aja, nggak perlu terlalu tergantung sama manusia gitu. Oke, makasih. Iya, Mas, saya mau dong kerja di KPK ya, masuk di KPK. Iya. Enak itu Mas, pungli minta maaf, nanti pungli lagi minta maaf. Aduh, bukan main memang Bu ya. Iya, nggak usah susah-susah itu kerjanya, ngumpulin uang koruptor ya, enak, nerima handphone, minta uang, beli makanan, minta uang, ya, nanti ketahuan, minta maaf. Enak betul itu, ya udah, makasih pagi. Ya, ini bentuk saya bilang carut marutnya penegakan disipliner ya terhadap pegawai. Padahal bisa dibilang kan pengelakon pungli itu bisa dibilang tindakan yang sudah merugikan gitu, baik dari sisi orang personal orang lain dan juga meskipun dari sisi terdakwanya atau yang kena kasus gitu kan ya. Maksud saya kenapa ini hanya diberikan sanksi teguran aja terus hanya untuk meminta maaf secara etik gitu loh. Kenapa nggak ada lagu penindakan bahwa kan ini kasusnya bisa dibilang pungli itu bukan sesuatu yang di KPK-nya loh, di dalam KPK-nya loh, kok bisa melakukan seperti itu gitu loh. Kenapa tidak ada lagi pasalnya ya penurunan pangkat atau pemberhentian gitu loh. Ya kan, ini kan makanya kan orang jadi bertanya-tanya dalam tanda tanya besar adalah kok enak banget ya jadi pegawai KPK, kok enak banget ya jadi pegawai ASN gitu kan. Ada apa-apa kasus cuma dengan teguran, kalau apa-apa cuma suruh minta maaf, selesai itu kasusnya closing gitu. Kan tidak apa ya, ini kan mau kalau dikategorikan sebagai tidak pencurian ya pencurian juga gitu loh kan, tindakan pidana ada pidananya kok di situ unsurnya. Ya kan merugikan masyarakat atau merugikan orang lain. Jadi sebenarnya gimana ya kok KPK melakukan kayak apa ya, udah sendiri gitu loh, udah ngebuang tapi ini kayak mencoreng banget gitu loh kan, agak aneh gitu loh. Emang 78 orang itu nggak ada lagi penggantinya gitu loh untuk melakukan regenerasi gitu kan. Mau sampai kapan KPK harus begitu terus gitu loh kan. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Kalau bahasa Batak horas pagi, kalau bahasa Batak horas apa ya? Nggak ada kayak. Kalau Mandarin kan cauan, uan, wanan. Kalau bahasa Batak siang apa ya? Nggak tahu deh. Selami siang. Cuma orang ke pagi. Begini Indonesia tuh kita nggak usah pusing. Jadi aneh-aneh itu ada. Yang itu KPK tuh mereka nggak salah, mereka tahu nggak bakal dipecat jadi pegawai negeri. Yang bikin peraturannya orang gila. Maka di Indonesia itu pengen ada pejabat pegawai negeri, gaji tetap sampai mati, di bawahnya itu guru juga. Pengen ada di Indonesia. Daripada kita kerja di pabrik dan barang lain turun gitu, pusing loh. Sok orang ngatur ada buah. Memang carut marut lah negeri ini. Kalau memang punya niatan baik dan kemauan baik, mestinya semua anggota DPR maupun pejabat-pejabat bisa bikin peraturan yang lebih sinkron dan adil. Jangan semua berlindung di bawah ASN. Kalau dari eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya masih seperti ini, negara ini kacau. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin, ngikut aja. Jadi menjadi luar biasa itu karena KPK, lalu luar biasa lagi dengan minta maaf. Nah sebenarnya yang dilakuin oleh pegawai KPK ini dilakukan juga oleh lapas-lapas lain.
Jadi ada yang namanya duit handphone, duit sewa kamar, dan itu berlaku umum. Mungkin kalau semua harus minta maaf, berjejer kali ya, dari Sabang sampai Merauke itu pegawainya. Ya, jadi menurut saya sih demikian. Jadi nggak ada yang baru, tapi karena KPK luar biasa. Cek aja lapas, nggak begitu juga kok. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.